Hari ini kita bersama Manohara. Terima kasih udah mampir ke sini. Hello, thank you for having me. Terakhir itu kita ngobrol di Senayan. Waktu itu lagi ngobrol buat film ya kalau nggak salah ya. Iya, buat cameo Iya, buat film. cameo. Habis itu lama nggak ketemu lagi. Dan terakhir ngelihat Manohara ini lagi aktif ngomongin soal monyet ya. Oops, sorry. Oke. Yes. Ngomongin soal monyet ya. Iya. Ada banyak kegiatan yang melibatkan monyet Iya, ya, betul. kalau nggak salah ya. Termasuk salah satu ada membebaskan monyet ekor panjang kalau Betul, iya. nggak salah itu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi aku cukup aktif jadi relawan di Organisasi. Bahasa Inggris aja nggak apa-apa. I can do this. I got it. Oke. Organization namanya JAAN, Jakarta Animal Aid Network. Oke. Dan itu aku cukup involved dari tahun 2017 kalau nggak salah. Udah lama banget. Iya, udah cukup lama. Dan mereka ada 2 divisi, ada yang wildlife sama ada yang domestic. Domestic anjing kucing atau kalau suka lihat yang bantu delman di jalan yang collapse, itu biasanya yang domestic area-nya mereka. Dan ada juga yang wildlife. Kalau wildlife itu monyet, lumba-lumba, buaya, so everything to do with wildlife. So I'm quite active volunteering for them. Dan salah satu program mereka adalah rehabilitasi dan rilis makaka ekor panjang. Makaka ekor panjang. Betul, ya. Itu monyet yang kayak gimana? Monyet yang biasa kita lihat pas jadi topeng monyet Betul, kah? Atau iya. itu. Topeng monyet, iya. Topeng monyet itu makaka ekor panjang. Makaka ekor panjang, betul. Iya, ada juga yang jarang dipakai sebagai sebagai topeng monyet, tapi suka di mix up juga namanya beruk. Kalau itu pigtail macaque itu lebih besar, cuma they don't have a longer tail aja. Beruk itu ekornya pendek. It's called a pigtail karena ekornya kayak keriting, ya. Oh, beda ya? Beda, ternyata ya. Berarti ya kalau kecil itu suka ada topeng monyet dikasih lihat, itu kemungkinan besar kalau ekornya panjang makaka. Makaka ekor panjang, ya. They're both macaques, just different types of macaques. Oke, yang orang biasa ngomong beruk itu yang pigtail. Pigtail, betul. Yeah. Berarti kan sekarang aturannya nggak boleh ya topeng monyet itu. Topeng monyet udah nggak boleh, yes, udah di-ban. Oke, jadi kamu menyelamatkan monyet-monyet yang masih dipakai para topeng monyet ini yang bandel-bandel ini. Betul, ya. Unfortunately, even though sudah ada ban-nya, tapi masih ada aja topeng monyet yang berjalan. Thankfully, itu sudah bisa dilapor dan monyetnya disita, lalu dikasih ke tim JAAN yang akan melaksanakan proses rehabilitasi. Dan itu rehabnya cukup lama ya. It takes around 2 years. Karena mereka harus di-training semua kembali. Contoh, I don't think a lot of people know this, tapi topeng monyet kan biasanya jalannya on 2 legs, kayak orang. Tapi sebenarnya makaka itu jalannya on 4 legs. Dan untuk membuat mereka bisa jalan upright sebagai manusia, itu monyetnya diambil, dicekek pakai chain, supaya tidak bisa pakai tangannya lagi. Dan lama-lama otot di tangannya itu akan melumpuh, hilang. So they lose the ability to use their front legs. So we have to retrain them. When I say we, I mean the team at JAAN, retrain their arms again. Dan mereka ini bukan solitary animals. Mereka kalau in the wild tinggalnya di pack, di groups. Social ya. Social, very social. Dan di groups itu kita nggak bisa buat sendiri, harus mereka sendiri yang pilih. Jadi itu menjadi suatu hal yang cukup challenging juga. We have to let them pick their own groups. Dan pada saat dilepas liarkan kembali, nanti lepas liarkannya satu grup itu. So it's not just individuals. Paham, karena kalau misalnya kita ambil monyetnya, terus udah deh kita langsung lepas ke alam liar, they won't survive ya. They will not survive dan more often than not pasti akan jadi konflik masyarakat itu, because they're gonna find di mana ada orang dan coba ambil makanan, and again they're wild animals, so they're quite aggressive when they're fully grown. Gitu. Wah baru tahu. Jadi segerombolan monyet yang disita ini justru rame-rame latihan bareng selama 2 tahun. Enggak. Kita nggak bisa. Jadi diambilnya satu-satu. Nah, kenapa lama itu kita harus biarkan mereka sendiri yang decide di dalam grupnya mereka tuh siapa. Nanti akan terbentuk sendiri alfanya siapa yang jadi bagian dari grup itu siapa, dan nggak semua monyet yang baru direscue akan diterima oleh grup ini gitu. So harus dicoba lagi dengan grup berikutnya. Lamanya mereka belong di grup yang seperti apa? Betul, dan itu we can't decide, they have to decide for themselves. Ada nggak monyet yang tidak diterima di grup manapun?
Kalau tidak diterima sih nggak ada, tapi paling yang nggak bisa dirilis karena ada handicapnya, ada yang tangannya harus diamputasi keduanya, tidak ada sama sekali, atau maybe they had their canines removed. Jadi Di remove canines-nya? banyak sekali, especially kalau di pet market itu biasanya dipotong supaya nggak bisa gigit orang, atau kalau digigit pun nggak akan terlalu severe lah injury-nya gitu. Kacau juga ya. Yeah. They do the same thing for dolphins, by the way. If you swim with dolphins in swimming pools in Bali, untuk jaga-jaga, because they nip at tourists sometimes. If you look at their teeth, kebanyakan diasah, they file it down. So, Oh iya? yeah, also very cruel practice that. Yeah. Oh baru tahu sih. Oke, dan kenapa Manohara tertarik dengan kelestarian makaka ini nih? Apakah ada any personal reasons atau story? I've always loved animals. Jadi kalau itu sih menjadi sebuah natural fit for me aja. Dan outside of that, selain makaka yang memang menjadi program Jan yang cukup kencang jalan, mereka juga melakukan endangered species yang lainnya. Seperti kita pernah relokasi burung kasuari yang native to Papua. We've done dolphins as well, dan we've done crocodiles, dan itu orangutan juga. And I think the sad thing is that kebanyakan kita sebagai orang Indonesia, we don't realize the treasures we have in our own country gitu untuk flora dan fauna. Misalnya pada saat kita ke Papua itu untuk relocate burung kasuarinya, itu isinya semua travelers from all over the world that saved up their whole life to be able to fly to Papua dan lihat burung cendrawasih in the wild. Oke. So it's a bit sad to see so many other people from the outside appreciate what we have, dan kitanya sendiri nggak terlalu care gitu ya. Not everyone, but it seems like the majority of people. Dan itu harus dijaga karena if it's part of our heritage, it's part of our culture, part of our treasures. Dan kalau itu sampai hilang, ya sayang sekali aja. And we have to keep that safe. Manohara ini juga nggak ke rumah masing-masing, nggak sempat ngeliat nggak pas lagi penyitaan segala macam? Pada saat penyitaan belum pernah. Belum pernah ikut ya? Kalau itu biasanya bukan the organization, tapi itu lebih ke polisinya ya. Itu bagian legalnya. Berarti lebih sering ke tempat mereka di-detain ya untuk ngelihat bagaimana proses relokasinya, atau pas pelepasannya biasanya kamu terlibat? Pusat penyelamatan satwa pernah. Kalau pusat PPS itu the government place where they hold the animals first. Tapi tergantung hewannya juga, seperti kasuari kan they're massive. Dia gede banget dinosaurs ya. Itu yang kepalanya di tanah itu. Bukan, beda itu lagi ostrich. Iya. Ini lebih besar sekali, and they're such cool animals if you see them in person. Keren sih. Pernah lihat sih. Pernah ya, kayak gede banget, keren gitu. Terus suaranya mereka, it's something so amazing that I've never seen in person before. Jadi kalau hewan-hewan seperti itu kan nggak bisa di keep sembarang aja. Iya benar. Jadi biasanya that's when they call. Itu juga dilarang dipelihara kasuari. Nggak boleh ya. Kasuari nggak boleh. Nggak boleh ya. Kasuari nggak boleh. Buaya juga dilepas tadi katanya ya. Iya, buaya. Buaya juga dilarang. Buaya, the one I was involved in bukan dilepas. Jadi kita sama juga ya dilepas buaya. Benar juga sih. Bisa aja sih, tapi yang penting lokasinya kan aman. Ya. Tapi kalau the one I personally was involved with itu, jadi ada satu hotel di Lovina. I'm not sure I'm allowed to mention the name, so I won't. Oke, pokoknya di Bali. Di Bali. Jadi kita di sana dipanggil karena ada lumba-lumba, so they do swimming with dolphins. Oke. Dan ada satu lumba-lumbanya yang mati. And they wanted us to take the rest gitu. Jadi pada saat itu Jaan kerjasama dengan The Dolphin Project. Have you heard of them? Enggak pernah. Jadi The Dolphin Project itu adalah organization yang dimulai oleh Rick O'Barry. Rick O'Barry itu dulu trainernya Flipper. Have you seen Flipper? Tahu, iya. Tahu. Jadi pada saat dia jadi trainer di Flipper, dia lihat betapa tidak etisnya dan cruel menggunakan lumba-lumba sebagai you take advantage of them lah. Entertainment lah. Gitu. And he saw all the cruel things that happens behind the scenes. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari industri perfilman as an animal trainer dan mulai organization The Dolphin Project. Dan itu bersama dengan Femke. Femke is the founder of Jan. Mereka buka pusat rehabilitasi lumba-lumba pertama di dunia di Menjangan di Bali. And I think it's such a
prideful moment for Indonesia to have the only one in the world. Terus nggak begitu keangkat gitu di sini. Dan yang selama ini alasannya hotel-hotel ini, oh kalau lumba-lumba ini nggak bisa dilepaskan kembali, they don't know how to hunt anymore, and all these other excuses. The Dolphin Project membuktikan bahwa it does work. Oke. So they rehabbed all these dolphins dan dilepaskan dengan geotag, and now they've joined a wild pod and are swimming in Australia somewhere. Oh iya. Yes, yeah. Gila keren banget. Yeah, really cool dari kolam berenang kecil di Menjangan. Anyway, back to the buaya. Ya. Jadi di hotel itu ada mini zoo juga. Oh. Terus di mini zoo itu ada kebetulan 3 or 4 crocodiles, I can't remember, in horrible conditions. So harus direlokasi juga. Kayak dilepas. Soalnya di ruangan ini minimal ada 2. Just to let you know aja. Kalau mau dilepas sih boleh aja sih. Ya nggak yuk? Kita nggak ada minum nih. Mau minum apa? Mana mau minum apa? Aku air putih aja. Because I don't drink sweet. Air putih boleh. Yes, boleh, Fitri ya. Males banget berdiri ya. Sampai nyuruh anak magang ya. Makasih. Iya. So I'm reading his t-shirt. Apa sih lu? Pakai t-shirt apa lu? Jangan aneh-aneh lu. Mr. Undefeated, Mr. Hannes, Mr. Number. Oh, Green Boys. Ya. Dapat pakai kaos ada kata-katanya. Emang kamu nggak suka minum yang manis-manis? Sangat kurangin sih, especially as I approach my 30s, lebih health conscious, jadi ya jaga sih. Kalau ada rasa-rasanya apa berarti? I drink coffee, I drink matcha. I love pure matcha drinks. Tapi yang penting sih I avoid anything sweets. Matcha kan tapi biasanya ada yang latte gitu kan? Iya, nah itu that's why yang pentingnya you have a pure matcha one. Pastiin karena as you said kan banyak sekarang yang ada campurannya either with creamer or sugars or things like that. So, soalnya aku pernah nyari pure matcha juga tuh. Katanya kan kafeinnya lebih slow gitu kan? Slow release dibanding kopi. Sempat nyari di online juga jarang sih yang langsung jual pure matcha. Biasanya langsung campuran gitu. Yeah, do you know Bitenza? Bitenza, ya. Nggak tahu apa tuh Bitenza. Bitenza itu pure matcha sih, and it's quite readily available here, so it's easy to get. Oh, artinya dibikin di rumah? It's a matcha powder, ya, bikinnya di rumah. Oh, jadi matcha powdernya kamu punya di rumah, si Bitenza ini, terus kasih air panas langsung aduk, langsung minum aja gitu. Oh, gampang juga ya? Iya, aku sih pakai frother. People use a whisk, but I just use a frother. It's easier. Nah, itu apa tuh frother? Frother yang pakai baterai buat latte itu, tahu kan, yang it's like a mini whisk. No, you don't know. I'll show you after this. Sendok tahu kan ya? Sendok tahu. Kita pakai sendok. Ini basically electric sendok. It just spins really fast. Oh, I see. Oke. Kenapa pure matcha? Ada khasiat lain kah? Well, as a girl, I care a lot about my skin. Buat kulit. Antioksidannya kan tinggi juga ya. So Fitri di sini, yang ini. Yes. Tadi kan lagi nunggu kamu, kan lagi nunggu tamu. Aku lagi nunggu tamu, aku lagi nyoret-nyoret aja. Fitri masuk. Wah, siap dilepas nih gue. Lumba-lumba gue. Iya, istriku juga suka sih matcha sih. Tapi dia harus tahu nih, kayaknya pure matcha itu bisa dibikin di rumah. Kalau dia suka belinya pakai krim-krim gitu juga. Gitu. Kalau pure gini kan, even if you like it sweet, bisa taruh ya madu sendiri atau your own milk gitu kan lebih. You know what's going into it. Iya. Kalau grade matcha yang bagus itu apa tuh? I know ada grade-grade ya, tapi nggak hafal. But I know I just take the Bitenza one aja sih, the one I mentioned earlier ya. Itu untuk kulit sama detox gitu kali ya, juga ya. Iya, karena antioksidannya kan tinggi ya. Tapi itu dia yang penting pure, and this is 100% pure. So. Biasanya minumnya pagi kah atau? Enggak. Tentu sih I take in the morning, whenever I feel like it. Oke. Terus selain di bidang wildlife tadi, ada hal-hal lain yang kamu kerjain. Aku lihat kamu share soal buku kemarin. Buku? Itu Little Prince ya? Yeah, that's my favorite book. One of my favorite books. Apa yang membuat kamu udah pernah baca buku itu? Berarti kan pas kecil ya dulu ya? Betul, pas kecil. Oh, di-share lagi pas udah gede gitu? I think Little Prince itu salah satu buku yang kalau kita baca di semua tahap hidup, artinya akan selalu berubah. Gitu. When I read it as a little kid, I took it literally. Karena itu kan buku penuh dengan metaphors, penuh dengan synonyms.
So when you read it as a kid, kayak okay, it is what it is. It's about a little prince in a desert, and you take it as a fairy tale. Terus kita semakin dewasa, kita makin paham gitu. Oh, this is actually, it has very layered hidden meanings, and it's so beautifully written. Yeah, it's so simple but so deep and so beautiful. So it's one of my Jadi kamu favorite share books. di Instagram tuh. Iya, begitu. pernah ya. Ada buku-buku lain yang kamu baca? Banyak, I love reading. Terakhir apa? Chaos Chaos. by Tom O'Neill, yes. Non-fiction? Nonfiction. Tentang apa itu? It's about the CIA conspiracy behind the Charles Manson murders. Wah. Kamu suka CIA konspirasi atau murdernya ini di bagian yang mana? Lebih ke bagian konspirasinya sih. Karena ini kan sebenarnya dibilangnya conspiracy, tapi ini semua dia tuh source-nya semua dari unredacted CIA files. Jadi sebenarnya bukan konspirasi juga. It's proven gitu. It's factual. Public archive lah orang bisa lihat. Public archive, yeah. And it's just I've always found it so interesting to see the people we trust to lead our lives. Okay. The funny things they do behind the scenes. It's interesting. Oke, coba ini apa? Yang setahu aku Charles Manson murder itu kan dia bikin sebuah cult gitu ya, kalau nggak salah Charles Manson kan. Masuk ke rumah-rumah artis kalau nggak salah. Betul. Terus mereka melakukan murder lah di situ. Yeah. CIA konspirasinya apa? Maksudnya apa nih? Okay, this is just a disclaimer, not my personal views necessarily, just what's in the book. Oke. So pada saat itu kan lagi ramainya the Vietnam War, dan banyak sekali yang mulai oppose perang Vietnam itu di Amerika. Salah satu movement yang oppose itu adalah the hippie movement, yang mulai rising. Mereka all about peace, all about love, don't agree in the war. Banyak yang nggak mau di draft, dan protes terhadap perang itu mulai meningkat lah. Jadi mereka harus cari sisi untuk membuat hippie cult movement ini look bad. Gitu. How can we make this peace, love, not war movement seem like a scary, murderous cult yang sebenarnya into drugs, into violence, just not a peaceful group gitu. Jadi mereka rekrutlah si Charles Manson ini. Dan if you see the history of Charles Manson, dia pernah di penjara dia ditanganin langsung oleh psikolognya itu psikolognya CIA. Dan mereka yang bikin, have you heard of the MK Ultra? MK Ultra ya. Nggak tahu. Itu unredacted CIA program di mana mereka coba create the perfect soldiers by creating some sort of a mind control. And this actually happened. They shut down the program sih, but this was an actual thing. So they do that by experimenting how people would react with drugs, with psychedelics. Dan have you heard of the Haight-Ashbury Clinic? Nggak tahu. So the Haight-Ashbury Free Clinic itu sebenarnya klinik yang government bikin terbuka, dan katanya sih supaya bisa kasih pengobatan gratis untuk orang-orang yang membutuhkannya. Padahalnya it's a CIA front. So they give people psychedelics without them knowing and see how they would react. Buat ngetes. And ini around 80s gitu ya, yang banyak-banyak. 60s. Oh, 60s ya? Yes. And they also, mereka juga bangun beberapa brothels. And this is all proven, yeah. This isn't, you can look this up. Mereka bikin beberapa brothel dengan two-way mirrors. Dan mereka use the girls there to drug the guys and see how it would affect them. So it's... oh iya? Yeah. Very scary. Really scary, jadi but really artinya, interesting book. Si Charles Manson unknowingly dimanipulasi sama CIA. I'm not sure kalau unknowingly, tapi he was definitely used. Karena kayak murdersnya sendiri kan bukan dia yang lakukan kan, it's his followers yang So it's still a terrible thing. The murders did happen. That's undeniable. Tapi how it led to that is quite scary and interesting to read about. Yang menarik buat kamu ketika membaca, menelusuri konspirasinya, atau apa? Kenapa kamu take curiosity di tema dan buku itu? Well, I just, for starters, I love to read. I love to learn new things. Dan kayaknya udah agak kan, karena biasanya kan bacanya fiction, terus kayaknya I was like, oh, I want to see what non-fiction world is about. Dan mulai dari Chaos.
Terus another book I'm reading that's really good is I have to get back to you on the name, but it's Tentang another konspirasi juga. yeah. But yeah, it's once you learn about this one conspiracy, soalnya kayak nyambung ke negara lain, dan ada juga unsur-unsurnya yang nyambung ke Indonesia. So it's just it's cool to see the inner workings of government. Behind the scenes ya. Kenapa behind the scenes ya, government kayak apa ya gitu ya. Kalau fiction apa Mano suka bacanya? Fiction, my favorite author is Khaled Hosseini. Khaled Hosseini. Iya, Itu soal dia apa? paling terkenal dengan Kite Runner. Kite Runner tahu. Iya, banyak orang. But my favorite is Thousand Splendid Suns sama And the Mountain Echoes. So I highly recommend those two. Menurut aku jauh lebih bagus dibanding Kite Runner. Di antara dua itu mana kalau aku mau baca? And the Mountains Echoed. And the Mountains Echoed. Yes, beautiful book. Berarti kamu ini juga ya, avid reader juga ya? Lumayan. Dalam sebulan berapa buku yang dibaca? Tergantung. Kalau Chaos agak lama, because it's a thick boy. It's a big book. Pernah nggak kamu baca dan nggak finish? Pernah. Oh, itu biasanya karena ternyata temanya nggak menarik kah atau? Kalau agak bosen, I try to push through. Tapi kalau makin lama makin nggak interested sih, I'd rather just put it down. Terus kadang I pick it up again kalau lagi iseng, kadang enggak. Depends ya. Oke, aku ngeliat kamu kayak orang yang curious juga ya. Berarti di YouTube suka nonton podcast juga kah atau ngikutin? I don't watch. Aku jarang nonton. Oh orangnya. iya. Jarang nonton YouTube atau in general jarang nonton? In general. Movies jarang juga nonton. enggak? Especially movies. Oh wow. Oh, iya. Ada inside joke sama teman-teman. Teman-teman bisa tahu tahun berapa aja aku single based on the last movie that I've seen. Karena ngedate-nya nonton. Nah itu dia, biasanya I watch because my boyfriend at the time lagi pengen nonton apa, ya udah ikut nonton. Tapi ya, so you can see what I've been single. Berarti memang nggak suka nonton karena apa? It's not too engaging for you untuk nonton atau? I'm not sure. There are some movies that I really like, tapi bukan tipe yang suka ke bioskop atau yang suka nonton seri Netflix atau apa sih, jarang ya. Bukan nggak pernah, tapi jarang. Oke. Your typical weekend berarti gimana tuh? At home, the dogs. Okami Loft, Block M, you should come. Oh itu kamu? Yes. Bisnis kamu? Shameless plug. F&B ya berarti ya? F&B, ya. Aku lumayan sering ke Blok M. Oke. Suka makan di Torisei. Tahu Koinoyokan nggak? Koinoyokan. Koyono, itu kalau orang rame-rame digebukin. Koyokan, thank you. Makasih, thank you. Koinoyokan, apa ya, tahu Kaihomaru nggak? Restoran Jepang Tahu, yang udah Kaihomaru tahu. right across from it. Oke. Yang dulunya Ruchi's. Kalau Ruchi's nggak tahu, tapi Kaihomaru tahu. Oke, it's itu right dulunya across Ruchi's. the road. Iya, di tikungan itu di bawahnya ada Koinoyokan. It's a beef bowl place. Pas di atasnya itu Okami Loft. Berarti kamu orangnya jarang keluar rumah, benar? Nggak juga? Nggak, I prefer to be at home, tapi bukan berarti jarang keluar Oke, rumah juga. kamu prefer at home. Jadi sekalinya kamu keluar rumah untuk socialize, sekalian aja bikin bisnis. Nah. Bener juga tuh. It's a good idea juga ya. Whoops. But I have a lot of, sorry to cut you off, but it's Yeah. not just me. I have a lot of amazing partners, dan mereka juga udah lama di F&B, jadi pengalamannya udah panjang. So aku lebih ke investor sih di situ. It's not my own creation ya. Apa itu tempat seperti apa itu? Itu bar, tapi barnya it's very relaxed, nggak terlalu kenceng lagunya, and what I really love about it is non-smoking. Nah itu harus lebih banyak sih kayaknya tempat bar non-smoking. Iya, smoking area-nya sih ada, tapi the general area of the bar is not smoking. Oke. Iya. Bisnis kamu berarti di F&B ini, berarti kamu sebagai investor nggak terlalu banyak involve secara day to day lah ya? Day to day no. Nggak ya? Day to day, yes. Cuman lihat report aja apa segala macam. Betul, gitu and a little gitu. bit of the decor and the menu here and there. Tapi Oh, sama apa jagain menu apa segala macam. iya betul, yes. Oke, musik-musiknya tuh berarti yang slow-slow gitu kah? Enggak, jadi musiknya tiap malam beda-beda. Sometimes we have Motown night, sometimes we have 90s, early 2000s night. So yeah, it's nice. Seru juga ya? Yeah, you should come by. Oke. Yeah. Berarti kamu nggak tahu sama sekali update dunia entertainment Indonesia itu nggak ngeh ya? Not really. Not I'm really honest, ya? yeah. Instagram update kah? Instagram ada. Instagram, I have Instagram. Tapi nggak scrolling
terus, TikTok nggak? Scrolling terus, but I think my algorithm nggak kasih itu ya, karena kan Instagram, I think they give you what you like, what you want to see, and I'm not very big on gossips and things like that. So. Oke. Nah, salah satu yang kamu rescue juga, yang kamu bantu untuk kembalikan ke hutan, itu ada beruang. Beruang, Bener beruang bukan aku sendiri yang rescue. Oke. Tapi I'm very very honored that they named the bear after me. Mano kan kalau Mano nggak the salah. sun bear, ya. Oke. Jadi Mano the bear itu hasil sitaan illegal wildlife trade. Jadi mau dijual untuk hewan peliharaan, tapi thankfully keburu disita dan diambil. Dan sekarang lagi tengah-tengah proses rehab. Sudah direlokasi, and she's doing well. From updates sudah pelan-pelan bisa cari makan sendiri lah, bisa survive on her own. Kalau kayak beruang gitu, berapa lama proses dia rehabilitasinya? Proses rehabnya, kalau untuk Mano the bear ini kalau nggak salah ini tahun kedua, if I'm not mistaken. Lama ya? Yeah, and they're not yang bikin sedikit lebih, I don't want to say easier, tapi beda dari monyet adalah mereka kan solitary ya, bukan pack animals, jadi bisa ya sendiri aja gitu coba. Kalau lumba-lumba dia pack animals juga, jadi agak lama. Pod, yeah, they live in pods. Oh, di pods gitu. Yeah. Oh, berarti kamu emang aktif banget ya dari dalam kegiatan. Active volunteering, yes. Sama tadi ada anjing juga banyak. Banyak. Itu pun rescue juga. 7, I have 8. Sekarang sisa 8. I used to have 12, but they got old and passed away, sadly. But yeah, sekarang sisa 8 dan dari 8 itu 7 hasil rescue. Aku tuh nggak bisa sih punya binatang peliharaan setelah kucingku meninggal tuh. It's tough. Nggak bisa sih, kayaknya udah nggak bisa lagi deh punya piaraan yang baru. Gimana kamu overcome dari 12 jadi 7 tuh berarti 5 kan? Yeah. 8 kan? Well, iya 4 berarti. In a way, I think makanya tetap 8 dan tidak nambah lagi jadi 12 because it is a very difficult. I understand what you're saying. Tapi at the same time dengan rescue ini kalau kita lihat ada yang kita dalam kapasitas kita untuk memberikan dia hidup yang lebih baik, why not kan? And if it's within our capacity, within our power, then why not give them a better life? My current manager Debbie, she has 30. 35. Hah? Yeah. 35 anjing di satu rumah. Kebetulan ada di Bandung. Oh, di Bandung, di satu tempat. Di satu tempat. Wow. But yeah, she rescues a lot more than me. Very big heart, Debbie. Wow, itu begitu ke Bandung kayak aku pulang gitu terus gitu kali ya. Ya. Ada di rescue, ada yang pernah di Macam-macam lah ceritanya lah ya. Yeah. Sometimes I get messages from her. A lot of the times bukan kerjaan, tapi Mano ini baru di rescue, tadinya mau dilapor something. Ada nggak kalau rescue kamu, anjing kamu yang di rumah itu yang tadinya takut sama orang, jadi sama kamu jadi percaya gitu? As in the really extreme ones ada 2. Oke. Ada satu namanya Jago, satu lagi Toast. Namanya siapa? Jago. Aku namain Jago because she almost died and she's a strong girl and sekarang udah sama sekali nggak takut sama orang. But the first time I got her, dia tuh benar-benar di kamar for almost a year. Hah? Setahun nggak keluar kamar? Literally kayak awalnya di bawah meja rias, nggak mau keluar for a few weeks. Terus pelan-pelan only when she's with me, because I put her in my bedroom. Only when she's with me keluar, terus pelan-pelan naik tempat tidur. But then aku buka pintu kamar, dia sama sekali nggak mau keluar. And it took her so long to be comfortable with people, and now she's super chill. Oh iya? Apa yang terjadi sama si Jago ini? Pernah dipukulin kah atau? I'm not sure, but I found her in a very bad condition. Jadi tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah, ada some people in the government yang had not the best idea untuk nangkepin semua stray di Jakarta, ditampung dan semua dikasih vaksin rabies. Plannya itu, that was the plan on paper. If you're involved in animal rescue and welfare, you know that's not feasible. 1, karena jumlahnya. 2, karena jumlah penyakit juga kalau semua ditampung satu tempat. 3, itu belum tentu anjing stray. Banyak juga yang ketangkep ternyata anjing-anjing orang. Oke. Dan more importantly, anjing yang sakit kan nggak boleh divaksin. Jadi banyak di antara mereka itu
ternyata ada penyakit apa, ada virus apa, dan divaksin pada lewat gitu. So on day 2 of this 3-day project that they were doing, animal organizations got together and just went to the shelter and took as much as possible to help. Dan pada saat itu aku lagi di sana dan aku lihat satu anjing ini. Aku nggak tahu historinya apa. Pokoknya she was so skinny. It was just skin and bones. And also she was bleeding from her nose, from behind, from her mouth. Oh iya? Yes. Kenapa itu? Nggak tahu tuh. Aku bawa ke animal clinic dan ada virus apa, and her red blood cells udah sangat rendah to the point where darahnya nggak bisa clot lagi. Jadi it's just encer coming out of her. Oh. And kata vetnya, mohon maaf ini kayaknya udah susah gitu. Mau ditolong juga nggak akan lama. So I was like, ya udah, instead of leaving her here, aku bawa ke rumah aja. Jadi dia bisa lewat in a comfortable space. And 6 years later, she's still here. So, Wow. yeah. Jadi She tricked us. di rumah dikasih makan, dirawat supaya dia comfortable. Jadi kalau mati dalam keadaan relax lah ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sehat aja. She got stronger. Bawa ke vet a week later, mereka juga kaget kok darahnya bisa improve dengan waktu yang lumayan cepat gitu. And now she's really fat. Actually harus di diet. Harus Wow, dari bleeding everywhere jadi itu ya, jadi overweight. Jadi gemuk ya. Nah, pas dibawa ke rumah mulai sehat, disitulah muncul perilaku dia yang takut sama orang. Takut sih dari awal ya, dari awal dia lemas. She got healthier, terus ada 2-3 orang yang she's comfortable with. Terus lama-lama comfortable tapi hanya di rumah. Kalau dibawa keluar mulai takut lagi. Tapi sekarang dibawa kemana aman gitu, it's okay. Yang masih takut ada satu namanya Toast, yeah. Dia new edition kah atau? Latest edition, Latest tapi she's edition. not new, but she's the latest edition. Yeah, itu dia ditemukan she was tied in a bag in the middle of a road. Hah? Yeah, and then it's really sad. And now dia kayak jago kandang. So at home she's the bossiest. Yeah, she likes to bully everyone else. Tapi begitu dibawa keluar, Takut. gemetar. Belum ya, But tapi nanti hopefully, akan. Mudah-mudah, hopefully. I really hope for her karena kasihan kan. Oh, berarti kamu nggak kayak hire animal trainer buat overcome trauma-trauma mereka nggak gitu ya? Pernah sih. Dan if I'm honest, kata si animal trainer ini, kalau Toast is my fault because I baby her too much. So that's why around me dia merasa boss gitu, because I give her a lot of love and attention. Tapi begitu she's away from me, that she gets very nervous. So I have to work on myself. Ada 8, 7 rescue. Yeah. Yang satu ini berarti dari dulu tuh kamu Yang adopt? satu, that's my first ever dog. Aku beli. Because jujur belum terlalu familiar dengan adopsi dan lain sebagainya. Berarti udah lumayan berumur ya? He's almost 12. Aduh. And he's so old, but yeah, sad to see. Ya, tapi masih nggak ada rematik, nggak ada apa? Ada banget. Ada rematik. Udah nggak bisa naik sofa, nggak bisa naik tangga. Tapi masih, I just asked the vet, is he in pain? Katanya sih, no, he's still eating, he's fine gitu. He's just old. So. Kayak kucing kita di sini nih juga tuh rematik, punggungnya kena, jadi lompat dikit udah nggak bisa. Cuman dia udah pass away sih. Okay. Kan ada anti-inflammatory yang disuntik. Oh ada ya itu ya? Ya. Ada, it bukan cure sih, cuman biar mereka lebih comfortable aja. Relief aja ya? Iya. Oke, ada 8. Gimana cara ngurus 8 anjing ini? Diajak jalannya bareng kah? Kan mereka harus jalan gitu ya kalau nggak salah kan? Yeah. I'm very lucky that I'm able to get a kennel boy. Jadi ada kennel boy yang di rumah di-hire untuk jalanin mereka, Ngajak jalan. untuk mandiin. Ya. Sekali ngajak jalan 35 anjing lumayan gangster sih itu. Jalan di Bandung 35 anjing sih gangster juga tuh. Oke. Wah, emang menarik ya punya anjing sebanyak itu ya, seru juga ya. Iya. Mereka di luar rumah atau di dalam? Di dalam, so I have so they're like semi outdoors, tapi ada kayak pathnya where they can go to the back of the house where the pool is. So they're basically have full access, kecuali di kamar tidur sekarang. Oke, tadi kan kamu sempat nyinggung since you're in your 30s kan banyak jaga makan apa segala macem. Kalau kamu reflect di
dekade yang ini, dekade yang 30-an ini dibanding dulu 20-an atau when you start di industri gitu, apa yang kamu rasakan paling banyak berubah gitu di umur-umur ini? Kalau me personally, I think everything's changed because of the circumstances that I grew up in. So I think this is actually the best times of my life. And it's the most freeing, and it's the time that I'm most happy. And I think it's the time where I'm like, okay, maybe in the past I wasn't really allowed to live my life and make my choices, but now I am. So I'm very, I don't know how to describe it, but it's more like a it's like a weightless. Ada leganya. Yes, yeah. Oke, jadi kamu lagi enjoying your time di 30-an ini bersama anjing-anjingmu. Yes. Traveling kah? I love to travel. Oh iya. Number one destination list apa? Japan. Kenapa sih semua orang kalau ke Jepang bilangnya Jepang ya? Do you like Japan? Aku dulu di Jepang tapi belum pernah ke sana lagi. Terakhir Okinawa terakhir justru. Tahun berapa? Around 7 years ago mungkin. I should go again. Apa yang aku harus explore di Jepang? Aku mau bawa anak istri ke sana. Okay. Then maybe I'm not the best to ask karena aku suka Jepang because I love to travel on my own. Oke, aku tinggalin anak istri. I will not be responsible for anything happening. Tokyo lah ya. Tokyo ya. Tokyo ya. Makan, iya. Tapi aku nggak suka kalau travel. I don't like having plans. So biasanya I go. Based on your reaction, I feel like you like to plan. I like to plan. So I just go. Terus paling masuk ke restoran atau ke bar, and then I ask them, abis ini where should I go? Wow, and itu good idea. Yeah, and actually my favorite places I found by doing that, mulai dari bar atau dari restoran. Biasanya kalau yang udah rame di Reels or on TikTok or whatever itu udah overrated. Berarti kamu misalnya ke Tokyo, nunjuk restoran dekat hotel aja gitu? Just jalan-jalan aja sih, and if I'm hungry and I see a restaurant, masuk ya. Baru nanya. And the best food I've had in Tokyo and drinks, because I love cocktail bars, the best food and drinks I've had yang random justru, bukan yang di guide atau yang direkomend. Karena di Tokyo itu kan banyak cocktail bar yang kecil-kecil tuh ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Yeah. Yang cuma satu meja kecil, terus orangnya di depan bartendernya gitu ya. Oh itu yang justru the best yang kayak gitu. Itu yang the best satu, tapi sekarang udah rame yang yang very hyped on social media. Tapi sebenarnya banyak sekali yang way better tasting, way better pricing juga, dan lebih friendly. And actually, one of my favorite bars in Japan, they have terrible cocktails and terrible service. The worst service. If you look on their Google review, itu semuanya marahin tentang service ya. Tapi. But it's my favorite. Namanya Bar Martha. It's a listening bar. So I was at one bar and I said, where should I go after this? Because it was 2 a.m. and everything was closing. Katanya, down the road there's a listening bar called Bar Martha and they close at 5 a.m. So I went. It's a record bar. So if you go in, itu wallnya penuh dengan records. Wow. They have really, really good speakers and amplifiers, all vintage from Tannoy. Itu ya apa? Puter itu masih mixer, masih manual. And it's such soundnya tuh, it's something that I can't describe and I haven't heard anywhere else. Jadi mungkin karena mereka pakai speakernya sama ampnya yang masih vintage dan semuanya masih manual. It's such a special sound. So I like just sitting there for hours, meskipun orang-orangnya galak-galak. Orangnya galak-galak? Galak. You laugh a little bit, langsung disuruh. Si ininya, worker di sana ya? Yeah, worker di sana. They don't care. Oh ya, kita lagi dengerin. Oke nih, terus langsung gitu. Sebesar apa bar ini? Lumayan sih, lumayan besar. Listening bar ya, menarik ya? A little, maybe around as big as this room. Tiny bit bigger, yeah. Oke. Wow, menarik juga. Recordnya juga curated by mereka? Curated by mereka, dan itu genre what they play tergantung bartendernya siapa yang pilihin. Jadi kadang ada yang suka very old jazz, terus ada lagi yang suka alternative from the 90s. So very different sounds, tapi cool experience. Artinya kita nggak bisa kayak, gue mau denger yang ini dong gitu, nggak boleh ya? Nggak pernah berani nanya sih ya. Beritanya baru gini. Exactly. Nggak, ini menarik. Bar Martha. Bar Martha. Another one, sorry, you should go to, it's called Nika, Bar Nika. Satu grup, tapi Nika ini cuma muat 6 orang. That's another favorite. Bar Nika.
Oke. Kalau Barnica boleh berisik. Orangnya lebih friendly. Orangnya lebih friendly Jadi kalau di boleh, Barnica. iya. Ada satu bar yang ini berisik banget terus ngaco di mana-mana berantakan. Bar kalau nggak salah itu bar. Oke, Mano apa plannya untuk tahun ini yang bisa di-share ke kita semua? Plan tahun ini atau harapan tahun ini Boleh. that Pulau Jawa akan finally melarang makaka ekor panjang sebagai hewan peliharaan. Oke. Karena kalau boleh jump back yang baru dirilis tadi, kita rilis 64, pulang-pulang udah nampung 20 ekor lagi. Dan ini terjadi karena maraknya di social media orang punya bayi monyet sebagai hewan peliharaan. Oke. Dan orang nggak tahu gitu gimana cara mereka acquire si bayi ini. Biasanya ibunya akan dibunuh karena ibunya nggak ada harga in the pet market. Anaknya diambil dan awalnya lucu-lucu, bisa dikasih baju, bisa dimain-mainin lah. But people don't realize it's a wild animal. Lama-lama makin besar, makin mature, dia nggak akan tolerate kita main-mainin lagi. Ya, otomatis he's gonna become violent. Dan apa yang terjadi biasanya 3 hal, antara dirantai seumur hidup, dimasukin di kandang seumur hidup, atau dilepaskan begitu saja. Dilepaskan begitu Iya, saja. begitu saja. Dan kalau dilepaskan itu pasti akan jadi konflik sama masyarakat Iya, karena pasti. makanan diambil atau anak lagi main di attack. So it's very important for people to realize that it's not sustainable, it's not ethical, it's cruel. Dan untungnya Bali udah melarang ini, tapi Pulau Jawa belum. Artinya melarang tuh maksudnya Melarang makaka ekor panjang dibeli sebagai hewan peliharaan. Oke. Itu sudah tidak boleh. Jadi yang di pasar-pasar burung yang banyak itu masih ada tapi udah bisa dilapor lah. Oh, udah boleh dilaporin. Udah boleh, iya. Oke. Nah, kalau di sini belum bisa itu. Tapi ujung-ujungnya it's like a never ending tap gitu. The bucket is full, keeps Ada getting full lagi. again, ada lagi. And my hope is that kita akan ikuti IUCN Red List. Oke. Itu list international di mana mereka decide hewan apa yang endangered sama tidak. Maka ekor panjang udah masuk di vulnerable kalau mereka, kalau di kita tapi belum. So my hope is that status itu akan berubah dan kita sudah tidak bisa memiliki wild animals as pets anymore. Oke, siap. Mano, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you so Good much luck for buat having me. semuanya. Salam buat 8 anjingnya. Thank you. Regards to your Thank family. you. Terima kasih semuanya.